Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Oke, hari ini Bu Enda mau melanjutkan penjelasan tentang pressure atau tekanan. Dan kali ini Bu Enda akan membahas tentang air pressure atau tekanan udara. Pengertian tekanan udara nih. Tekanan udara adalah tenaga yang bekerja sehingga dapat menyebabkan udara bergerak dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Tekanan udara itu dipengaruhi oleh densitas dari udara atau tingkat kepadatan udara. Besarnya tekanan udara tergantung pada jumlah udara di atasnya. Ketika udara berada di titik tertinggi, maka semakin sedikit udara di atasnya. Hal ini menyebabkan tekanan udaranya menjadi kecil. Tapi sebaliknya, di dataran rendah, tekanan udara dipengaruhi oleh suhu udara. Ketika suhu udara tinggi, maka molekul udara akan mengembang dan volume akan semakin besar, sehingga tekanannya berkurang. Alat ukur tekanan udara dan satuan. Alat ukur tekanan udara bisa diukur dengan sebuah alat yang disebut barometer. Barometer bisa barometer air raksa, barometer aneroid, barometer air, dan beberapa jenisnya. Dan untuk satuan tekanan udara bisa hektopascal atau cmhg. Bila dikonversi, 1 cmhg itu sama aja dengan 1,103 kali 10 pangkat 5 pascal, atau 1 kali 103 kali 103 hektopascal. Biasanya sih yang sering dipakai adalah cmhg atau pascal ya teman-teman. Nih, untuk menentukan tekanan udara pada ketinggian tertentu. Untuk menentukan tekanan udara pada ketinggian tertentu, rumusnya adalah sebagai berikut. P sama dengan 76 cmhg dikurang H per 100. H di sini adalah ketinggian dalam meter, dan P di sini adalah besarnya tekanan udara pada ketinggian tertentu. Dan apabila dibalik, untuk mengukur ketinggian mencari H, itu rumusnya adalah 76 cmhg dikurang tekanan pada tempat itu dikali 100 meter. Ya, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini kita menentukan hitung tekanan udara di tempat A yang mempunyai ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, di mana hanya adalah 700 meter. Tekanan di permukaan laut itu P0-nya jika tidak diketahui adalah 76 cmhg. Berarti menentukan tekanan di titik A adalah P di permukaan laut dikurang H per 100. Tinggal dihitung, P-nya adalah 76 cmhg dikurang 700 per 100. Di sini dikali 1 cmhg. Ini untuk menyesuaikan satuannya ya teman-teman. Sama dengan berarti 76 cmhg dikurang 700 dibagi 100 yaitu 7 kali 1 cmhg yaitu 7 cmhg. Jadi 76 dikurang 7 adalah 69 cmhg. Jadi di tempat A yang ketinggiannya 700 meter di atas permukaan laut, tekanannya adalah 69 cmhg. Sekarang nomor 2. Jika tekanan udara di suatu tempat adalah 40 cm, berarti P-nya itu adalah 40 cmhg. Ketinggian tempat tersebut dari permukaan laut berapa? Jadi hanya berapa? Dibalik ya teman-teman. Jadi H itu adalah P0 dikurang P dikali 100. Tinggal dihitung P0 nya karena nggak diketahui, berarti 76 cmhg dikurang P nya adalah 40 cmhg dikali 100 meter. Tinggal kita hitung teman-teman, 76 dikurangi 40. 76 dikurang 40 berarti hasilnya adalah 36. Jadi 36 dikali 100 jadi 3600 meter. Jadi 3600 meter. Jadi tempat yang mempunyai tekanan 40 cmhg berada di ketinggian 3600 meter di atas permukaan laut. Begitu. Oke. Sekarang kita akan ke tekanan gas. Di sini, sebuah manometer terbuka berisi raksa dihubungkan dengan sebuah ruangan berisi gas. Berapa tekanan gas di dalam ruangan tersebut?
Nah, jika tekanan di udaranya adalah 75 cmHg, jadi P0-nya adalah 75 cmHg. Nah, perhatikan teman-teman ya, kalau misalnya di sini itu di pipa yang mulutnya terbuka itu lebih tinggi dari pipa yang terhubung dengan gas tertutup, maka mencari tekanan gasnya itu adalah P0 ditambah delta H. P0 nya berapa? P0 nya adalah 75 cmHg ditambah perbedaan ketinggian raksa di kedua kaki. Di kedua kaki ketinggian raksanya 6 cm, berarti 6 cmHg. Hg di sini menyatakan kalau dia merkuri ya teman-teman. Jadi 75 cm ditambah 6 cm hasilnya adalah 81 cmHg. Jadi tekanan gas di dalam ruangan ini adalah 81 cmHg. Apabila di pipa terbuka ini posisi raksanya lebih rendah daripada raksa yang terhubung dengan ruangan tertutup, maka di sininya dikurang, begitu ya. Nah, sekarang contoh yang keempat, sebuah manometer digunakan untuk mengukur tekanan udara. Jika dalam pipa U berisi cairan raksa yang massa jenisnya 13,6 gram per cm kubik, tentukan tekanan udara di dalam tabung. Berarti tekanan udara di dalam tabung, tekanan udaranya di dalam tabung berarti P0 sama, karena ini posisi raksanya yang terhubung sama yang di ruang terbuka lebih tinggi, berarti ditambah. Tapi ingat teman-teman, di sini kalau yang tadi nih, di sini P0-nya satuannya cmHg, sehingga di sini langsung ditambah dengan delta H-nya. Tetapi kalau untuk yang ini, dia PATM-nya diketahui dalam Pascal, sehingga di sini P-nya kita harus cari. Berarti P0-nya 1,05 kali 10 pangkat 5 Pascal ditambah P yang disebabkan oleh raksa, berarti Rho kali G kali H. Baru kita hitung 1,05 kali 10 pangkat 5 ditambah Rho-nya raksa, G-nya 10 kali H raksa. Di sini Rho raksanya adalah 13,6 gram per cm kubik. Harus dirubah menjadi kilogram per meter kubik, jadi dikali 1000. Oke ya teman-teman, jadi 13.600 kg per meter kubik. Jadi tinggal kita masukkan ke sini 13.600 dikali G-nya itu 10 kali H-nya. Di sini H-nya adalah perbedaan tingginya 5 cm, berarti harus H-nya kan 5 cm, harus dirubah menjadi meter dibagi 100 jadi 0,05 meter. Jadi di sini kita masukkan 0,05. Tinggal kita hitung. Ini kita rubah jadi desimal, 105 kali 10 pangkat 5 berarti 12345. Begini ya teman-teman, ditambah tinggal kita hitung. Nah, ini 13.600 dikali 10 dikali 0,05 dapat adalah 6.800. Sehingga tekanan udara di ruang tertutup adalah 105.000 ditambah 6.800. Didapat 111.800 satuannya Pascal, begitu. Jadi bisa tahu bedanya antara yang soal nomor 3 sama soal nomor 4. Kalau nomor 3 P0-nya cmHg, makanya langsung ditambah. Tapi kalau nomor 4 P0-nya itu dalam Pascal, jadi mencari P yang di sini harus Rho kali G kali H, gitu. Bisa ya teman-teman ya.
Oke, penjelasan Bu Enda tentang tekanan udara cukup sampai di sini. Semoga teman-teman bisa memahami dan mengerti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.